Bismillah, Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu jemaah Masjid At-Tafakkur Caraka, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengawali kajian online bersama Ustadz Sunardi. Jadi kajian kita online yang pertama kemarin Tagib Ramadan bersama Ustadz Khairul. Ini kajian yang kedua, dan mudah-mudahan nanti kita tingkatkan acaranya, karena memang sebelumnya kita tidak menjadwalkan kajian secara online, tapi dengan kondisi sekarang, insya Allah kita akan mengadakan kajian ini secara lebih masif, insya Allah. Dan mudah-mudahan ini bisa menjaga ruhyah kita, bahkan meningkatkan amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Baik, kita persilakan kepada Ustadz Sunardi untuk mengawali kajiannya. Kepada Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala puji milik Allah, di mana dengan izin Allah, kudrat Allah, dialah yang menghantarkan kita menuju bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan. Hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan saum di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, terhindar dari mara bahaya memasuki bulan Ramadan ini. Salat beriringan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian hari ini saya berbicara tentang iman adalah sebagai penggerak. Iman itu ada yang mendefinisikan para ulama tasdikun bil qalbi, sebuah keyakinan, sebuah kebenaran yang ada dalam hati kita. Tapi iman ini tidak bisa kita lihat. Namun kata para ulama tasdikun bil qalbi wa taqrirun bil lisan. Ada pengakuan dalam lisan dengan sebuah kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian wa taf'alu bil arkan. Ada aktivitas yang terlihat. Itulah sebenarnya yang disebut dengan iman. Jadi kalau bahasa singkat, Ibu dan Bapak, punten, iman ini ada dalam jiwa kita. Kalau dalam sebuah kendaraan adalah mesinnya dan mampu menggerakkan fisik kita, itulah yang disebut dengan iman. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan al-iman yazid wa yanqus, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kalau kita dikategorikan lah yang namanya kendaraan ini, kalau di motor itu Pak ada cc yang 100, ada yang kalau motor dulu itu ya paling tinggi 100 ya. Naik jadi 125, kemudian ada motor 250, ada 500. Tentu kecepatannya itu akan berbeda-beda. Nah, itulah keimanan seseorang. Kalau kita pengen melihat orang, Ustadz, punten ada orang yang tahajudnya tiap malam, baca Qur'annya tiap hari, bahkan hatamnya itu 3 hari sekali. Kemudian ada orang yang senantiasa bersedekah tiap hari. Jangan tanya kualitas keimanannya, pasti dia berada dalam puncak keimanan yang sangat luar biasa. Makanya Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat, dia bertanya, ya Rasulullah, kira-kira iman saya itu seperti apa? Maka Rasul balik bertanya, apa yang Anda hari ini rasakan? Maka beliau mengatakan, kalau seandainya saya melihat ke langit, ya Rasulullah, seakan-akan pintu surga terbuka. Dan seakan-akan saya melihat pintu-pintu langit tertutup. Maka Rasul mengatakan, engkau berada dalam puncak keimanan yang sesungguhnya. Bayangkan, keimanan itu bisa menembus sesuatu yang tidak terlihat. Makanya sekali lagi kalau kita tidak mampu dan tidak bisa menilai seseorang
kualitas keimanannya, tapi Rasul mengatakan kalau kalian pengen melihat orang yang kualitas keimanannya hebat, maka lihatlah daripada amal yang nampak dari orang itu. Makanya nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yahkumu bis-sarair. Masalah hati kita tidak bisa menilai, namun masalah sesuatu yang nampak itulah akan menjadi penilaian kita. Kalau ada orang yang rajin ke masjid ya, sebelum ada COVID-19 ini mungkin orang ada rajin ke masjid, baca Qur'annya hebat, tahajud ya tiap malam dan lain sebagainya, maka kita pastikan orang itu adalah berada dalam puncak keimanan yang sesungguhnya. Namun sebaliknya, ada orang yang senantiasa lemah ya, ada orang yang disuruh sholat masih kadang sholat, kadang tidak. Baca Quran pun, Masya Allah, luar biasa, nggak pernah baca Quran. Kemudian disuruh sedekah, maka orang ini enggan untuk mengeluarkan sedekah. Maka jangan tanya kualitas keimanan orang ini, kemungkinan keimanan orang ini berada di bawah. Artinya, sebagaimana Rasul mengatakan, al-imanu yazid wa yanqus. Jadi ternyata iman itu adalah sebagai penggerak daripada ibadah yang kita lakukan. Makanya, Ibu dan Bapak, punten, kalau kita melihat dalam ayat, ya berkenaan dengan ayat, hampir setiap ayat tentang kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, itu selalu Allah perintahkan, itu diawali dengan kalimat laqad alladzina amanu. Termasuk kita melaksanakan saum. Saum itu berat ya bagi orang yang tidak terbiasa. Bayangkan dia satu hari harus menahan daripada lapar, bukan dia tidak memiliki makanan, bukan dia tidak memiliki harta, tapi ternyata semata-mata ada iman yang dia pertaruhkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Hai orang-orang yang beriman, ternyata yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang tidak nampak yang ada dalam dirinya, yaitu keimanan. Nah, ternyata iman itu bisa menjadi mudah gara-gara seseorang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak, saya itu ada pengalaman ya, di Banten ini ada sebuah pondok pesantren. Pondok pesantren Tahfidzul Quran. Nama kiainya Kiai Dimyati. Beliau ini kalau kedatangan bulan Ramadan, beliau sudah meninggal beberapa saat yang lalu ya, beberapa tahun yang lalu. Beliau ini kalau datang bulan Ramadan, itu sholat tarawihnya beliau tidak bergabung dengan masyarakat. Kalau di masjidnya cukup gede, itu hanya santrinya saja. Tapi kalau beliau ini melaksanakan sholat tarawihnya itu di rumah, ya. Beliau ini melaksanakan sholat tarawihnya di rumah, rumahnya itu ada semacam ruangan, dan ada orang yang kalau pengen gabung dengan beliau, dipersilakan. Ternyata beliau ini per malam itu khatam Quran, Mbak. Jadi kalau beliau melaksanakan sholat tarawihnya, selepas melaksanakan sholat isya, santai-santai dulu sekitar setengah jam, kemudian sekitar jam 8 beliau mulai, itu beres-beres setengah 4. Setengah 4 subuh, bayangkan, itu per malam khatam Quran, Mbak. Masya Allah, luar biasa. Beliau ini, ya bacaannya agak lumayan cepat ya. Wabashirin ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu bacaan yang beliau pakai. Kebayang oleh kita, khatam setiap malam, Mbak. Itu Pak Kiai Dimyati. Beliau itu udah terbiasa, setiap tahun seperti itu yang beliau lakukan. Ternyata ada beberapa santri yang ikut dengan beliau. Ya. Dan di antara jemaahnya itu ada kakek-kakek usia 70 tahun, Mbak. Kan? Usianya udah 70 tahun. Dan beliau itu setiap tahun ikut dengan beliau. Jadi makmum setianya. Nah, ketika pada saat itu saya nyamperin, Mbak. Nyoba untuk ikut, ternyata Masya Allah baru sekitar jam 12 itu, Masya Allah, udah kerasa banget ya. Itu sekitar hampir juz 17-an. Ternyata saya nyamperin ke kakek-kakek ini, setiap rokaat beliau tidak pernah tertinggal. Ya. Pak Kiai berdiri, beliau ikut berdiri. Pak Kiai salam, beliau ikut salam. Terus saja mengikuti. Kemudian kita samperin, Pak, beres melaksanakan sholat, kita tanyain si Bapak yang tadi yang menjadi makmumnya, Pak, udah berapa tahun ikut dengan Pak Kiai sholat ini seperti ini? Beliau mengatakan, saya udah kurang lebih 15 tahun, waktu itu pensiun ya. Dari usia 55 kata beliau. Kemudian beliau terus setiap tahun sengaja datang ke tempat ini untuk melaksanakan sholat tarawih bersama Pak Kiai. Ternyata saya tanya, Pak, bagaimana rahasianya bisa menjadi kuat makmum yang setia? Bayangkan usia 70 tahun bisa berdiri sampai kurang lebih 7 jaman, Mbak. Masya Allah, luar biasa. Ternyata beliau mengatakan, sambil mengatakan bahasanya bahasa Banten ya. Dia mengatakan kalau sholat itu Ustadz,
kalau sholat itu tolong jangan pakai fisik. Sholatlah menggunakan iman, maka engkau akan menikmati sholat itu. Ternyata kita melihat bagaimana para sahabat. Kenapa sahabat itu sholatnya bisa hebat? Kenapa para sahabat tidak pernah takut dengan ketika mereka mengeluarkan hartanya? Ternyata ada iman yang ada dalam dirinya. Nah, itulah iman yang disebut dengan penggerak dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Umar bin Khattab itu, ibu dan bapak, benar, Umar bin Khattab itu kita terkenal dengan ketegasannya, dengan galaknya, bahasa kita, keberaniannya. Umar bin Khattab itu jangankan manusia. Ketika beliau lewat, setan pun lari. Rasul pernah mengatakan, seandainya ada Umar, maka setan akan mencari jalan yang lain karena takut dengan Umar bin Khattab. Tapi apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Para sahabat mengatakan tandanya Umar bin Khattab, fisiknya Umar bin Khattab itu, ibu dan bapak, tinggi besar. Ya, berbeda dengan fisik kita. Beliau ini di atas rata-rata. Umar bin Khattab itu rambutnya agak keriting. Ya. Kemudian Umar bin Khattab ini dalam sebuah keterangan, beliau ini idza takallama asma'. Apabila beliau berbicara, maka tidak ada satu orang pun yang bicara. Diam semua. Saking berwibawanya Umar bin Khattab. Tapi wa idza daraba auja', kalau beliau mukul, pilihannya cuma dua. Masuk rumah sakit atau mati. Itu Umar bin Khattab. Kalau sudah mukul, Masya Allah, luar biasa. Kalau Umar bin Khattab sudah mengeluarkan pedangnya, Masya Allah, luar biasa. Jadi ketegasan Umar bin Khattab, keberanian Umar bin Khattab, tapi ternyata tanda Umar bin Khattab, kata para ulama, di antara dua pipinya ini, Pak Punten, di antara dua pipinya itu ada garis menghitam. Dari ujung matanya itu ada garis menghitam. Ternyata para ulama mengatakan itulah bekas tangisan tiap malam Umar bin Khattab ketika dia bangun waktu malam. Jadi meskipun fisiknya luar biasa, meskipun keberanian luar biasa, tapi hati Umar bin Khattab itu lembut ketika dia berbicara dengan Allah di tengah malam. Dia selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu menangis ketika ingat dengan dosa-dosanya. Itulah kenapa Umar bin Khattab bisa melaksanakan tahajud tiap malam, karena Umar bin Khattab memiliki iman yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi, iman adalah penggerak bagi kita segala-galanya. Iman adalah segala-galanya. Ketika kita memiliki iman, maka ibadah pun akan ringan. Sholat tahajud, sholat tarawih tidak akan pernah terasa ketika kita dibarengi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, iman ketika tidak ada seseorang tidak memiliki keimanan, punten, fisik tidak menjadi jaminan. Banyak orang yang badannya kekar, tatoknya di mana-mana, tapi belum tentu dia bisa mampu melaksanakan ibadah kepada Allah. Kenapa? Bukan berbicara fisik yang kuat, bukan berbicara fisik yang tangguh, tapi iman yang lemah yang dimiliki orang itu. Jadi sekali lagi, tolak ukur untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iman yang ada dalam diri kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mathalu kalimatin thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama." Kalimat thayyibah, yaitu kalimat iman, itu bagaikan kalimat yang terhujam dalam tanah, tapi akarnya terhujam dalam tanah, dan tapi ranting-rantingnya bisa nyampe kepada langit. Dengan apa? Iman ada dalam hati kita, tapi amal kita bisa disebut-sebut oleh para malaikat karena iman yang ada dalam diri kita. Sekali lagi, iman adalah penggerak bagi kita, makanya apa yang harus kita lakukan? Jaga iman tersebut. Insya Allah kalau kita senantiasa menjaga iman kita, maka senantiasa kita akan melaksanakan amaliyah itu dengan penuh dengan keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang berat, ya. Bagaimana dengan saum yang kita lakukan? Allah Subhanahu wa taala selalu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aku wajibkan kepada kalian untuk melaksanakan saum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala hampir setiap ayat berkenaan dengan kewajiban. Salah satunya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kalian kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Dalam situasi yang seperti ini, Allah pun memerintahkan kepada kita, hanya orang yang beriman yang mampu dan memiliki kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu berat, menghadapi ujian kehidupan itu begitu berat, tapi bagi orang yang memiliki keimanan, semuanya akan terasa mudah, terasa ringan. Kenapa? Karena sekali lagi, imanlah yang menghantarkan, imanlah yang mempermudah orang tersebut diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata iman itu adalah segala-galanya. Kalau kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan, tentu orang ini akan mudah untuk melaksanakannya.
Ketika kita seseorang orang yang beriman memiliki harta, ya, orang yang beriman itu memiliki harta, maka senantiasa akan mudah untuk disedekahkan dan diinfakkan. Kita mengenal Pak Ibu dan Bapak, Bunten, di zaman dulu, di zaman para sahabat, ada sahabat yang terkenal dengan kekayaannya, ya, seperti Utsman bin Affan. Kita mengenal bagaimana sahabat Rasulullah SAW dengan Umar bin Khattab. Kita mengenal sahabat Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kita mengenal sahabat Rasulullah SAW dengan Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang ketika mereka mengeluarkan hartanya penuh ringan tangannya untuk mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada cerita yang sangat luar biasa dari seorang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu ibu dan bapak, dan beliau adalah sahabat Rasulullah yang memiliki rekening tertua. Kita tahu sendiri, sekarang itu ada rekening tertua yang dipelihara oleh kerajaan Arab Saudi dan itu miliknya Utsman bin Affan. Di Madinah ini, ibu dan bapak, punten, ada masjid Bilal, kemudian ada masjid Abu Bakar, ada masjid Umar, ada masjid Utsman, ada masjid kecuali masjid Ali, ya, masjid Ali itu tidak ada di Madinah. Kenapa? Karena itu akan dikultuskan oleh orang-orang Syiah. Tapi setiap para sahabat itu dibikin masjidnya. Tapi ibu dan bapak, punten, masjid-masjid yang ada di sekitar Nabawi ini itu tidak dibuka, tapi terkunci semua. Ya, seperti Masjid Bilal itu terkunci, Masjid Abu Bakar terkunci, Masjid Umar terkunci, masjid yang lainnya pun sama terkunci. Nah, ada masjid yang disebut dengan Masjid Utsman bin Affan. Di pinggirnya itu ada hotel namanya Hotel Utsman bin Affan. Dan itu benar namanya Hotel Utsman bin Affan, pemiliknya juga sama Utsman bin Affan. Beliau terkenal dengan kekayaannya. Apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Kita tahu sendiri, Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah SAW yang ringan tangan untuk berbagi dengan orang lain. Beliau ini dalam sebuah keterangan, dalam sebuah peristiwa di Madinah, di Makkah, beliau ini pernah belanja pada saat itu sampai dengan 1000 tunggangan unta. Bayangkan ya, kalau bahasa kita 1000 truk, Pak. Ya, siapa orang yang memiliki seperti itu ya? Bayangkan 1000 truk dia belanja. Setelah itu belanjaannya, karena waktu itu lagi masa paceklik, Pak. Orang para tengkulak datang kepada Utsman bin Affan. Utsman, bagaimana kalau saya beli itu harta yang Anda miliki? Anda beli 1000, saya beli 2000, 2 kali lipatnya. Kata Utsman bin Affan kepada para tengkulak, Anda nawar terlalu murah. Kemudian ada orang yang nawar lagi, Utsman, bagaimana kalau 3 kali lipat? Anda beli 1000, saya beli 3000. Utsman, bagaimana kalau 4 kali lipat? 5 kali lipat, itu mentok di 5 kali lipat. Jawaban Utsman, Anda nawar terlalu murah. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, Anda nawar terlalu murah. Kemudian para tengkulak mengatakan, emang ada gak orang yang lebih mahal daripada kami? Ada. Siapa? Beliau Utsman bin Affan dengan tegas mengatakan, Allah yang mampu dan berani melebihkan daripada tawaran-tawaran kalian. Allah itu barang siapa orang yang bersedekah 1 rupiah saja, maka Allah jaminkan 700 kali lipat bagi orang tersebut. Dan tidak akan ada orang yang percaya kecuali dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang beriman, dia yakin ketika dia bersedekah bukan menghilangkan hartanya, melainkan dia menambah harta yang dimilikinya. Tapi sekali lagi, tidak akan ada yang percaya kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tunggangan 1000 unta yang tadi pernah disedekahkan oleh Utsman bin Affan kepada seluruh orang-orang yang ada di Mekah pada saat itu. Kemudian orang-orang, Masya Allah, itulah kedermawan seorang Utsman bin Affan. Jadi ternyata sekali lagi, tidak akan ada orang yang mampu berbagi harta, tidak akan ada orang yang mampu bersedekah, tidak akan ada orang yang mampu mengeluarkan hartanya, kecuali orang tersebut memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman, apapun yang Allah wajibkan kepada kita, itu akan terasa ringan. Semuanya karena iman adalah penggerak. Ketika mesinnya, dan bahasa kita mesinnya mogok, maka fisiknya pun akan mogok. Ketika motor punten jarang diservis, jarang ganti oli, maka punten jangan harap motor itu bisa lari kencang. Tapi ketika iman itu, Masya Allah, mesinnya diurus, olinya punten bahasa kita, olinya diganti sebagaimana seharusnya, kemudian terus dirawat dengan sebagaimana seharusnya, saya yakin kendaraan tersebut akan lari dengan kencangnya.
itu pun iman yang kita miliki. Makanya Rasulullah SAW, kalau motor bisa diservis, tapi kalau iman, kata Rasulullah, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharulah iman kalian dengan sering mengatakan kalimat la ilaha illallah. Berzikir itu salah satunya, bahasanya multivitamin bagi iman yang kita miliki. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, kemanapun kita mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itulah cara merawat iman yang ada dalam jiwa kita. Insya Allah kita senantiasa, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang benar, keimanan yang sempurna sebagaimana yang dimiliki oleh para sahabat. Kita tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah senantiasa menghambakan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maknanya sebagian para ulama mengatakan bukan tiada Tuhan selain Allah. Karena setiap orang Yahudi pun mereka mengaku adanya Tuhan, orang Nasrani pun mengaku adanya Tuhan, tapi la ma'buda bil haqqin illallah, tidak ada yang wajib disembah dengan penuh dengan kebenaran illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, iman adalah penggerak bagi kita semua. Maka peliharalah iman, itu mahal harganya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sudah memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, pelihara iman itu dengan sering berzikir. Kita senantiasa di bulan Ramadan ini, Masya Allah, banyaklah bangun di tengah malam. Kalau bisa malam itu, Masya Allah, ini adalah hikmah semua ya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bisa ibadah lebih sungguh-sungguh lagi. Malam kita dipakai beribadah, siang pun kita pakai istirahat. Bisa hari ini kita senantiasa makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah kalau kita senantiasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan itu benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka naik derajat kita menuju orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan predikat bertakwa yang Allah berikan kepada kita ketika kita beres melaksanakan saum kita dapatkan. Dan orang yang beriman puncak-puncaknya adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman sekali lagi adalah penggerak, ketakwaan adalah semua kebaikan yang kita lakukan. Sedekah kita keluarkan, saum kita laksanakan, haji kalau kita mampu tunaikan, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang wajib ataupun yang sunnah kita laksanakan, maka sesungguhnya kita insya Allah termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman jangankan melakukan perbuatan wajib, yang sunnah pun akan dia laksanakan. Sekali lagi, jangankan yang wajib, yang sunnah pun dia akan mudah untuk melakukannya. Berbeda ya, seseorang ketika melaksanakan yang wajib dengan yang sunnah. Yang paling berat itu adalah yang sunnah. Ketika kita melaksanakan sholat duhur, pantas, tapi yang paling keren adalah qobliyah dan ba'diyahnya. Ketika kita datang bulan Ramadan, kita melaksanakan saum wajib, pantas, tapi yang paling keren, beres melaksanakan bulan Ramadan ini, kita laksanakan Senin Kemis, kita laksanakan saum Daud, maka orang itu adalah orang yang benar-benar keimannya sangat luar biasa. Ketika seseorang melaksanakan sholat subuh berjamaah, hebat. Tapi yang lebih hebat lagi, ketika dia semalaman, sepertiga malam dia bangun, berarti iman orang tersebut berada dalam puncaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna iman sebagai penggerak dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ibadah yang Allah wajibkan kepada kita akan terasa ringan untuk dilaksanakan. Mungkin hanya seperti itu yang bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Mungkin ada tanya jawab, enggak, silakan Pak Joko. Baik Ustaz, terima kasih atas tausiahnya pada pagi hari ini. Kita nanti akan memberikan kesempatan kepada para jamaah, para pemirsa untuk berinteraksi, tanya jawab dengan Ustaz. Sebelum yang lainnya, saya mengawali dulu nih Ustaz, ada pertanyaan. Jadi kalau tadi di awal Ustaz menceritakan seorang ulama di daerah mana Ustaz ya? Banten sih. Banten, alhamdulillah. Jadi beliau itu sholatnya di rumah, sedangkan santrinya di masjid. Jadi
Artinya kalau sholat tarawih itu memang sebenarnya tidak masalah dikerjakan di rumah seperti yang kita lakukan sekarang. Hanya tadinya kebanyakan masyarakat itu sholatnya di masjid karena untuk syiar Ramadan yang tahun-tahun kemarin secara normal. Tapi hari-hari ini kita seperti dipaksa untuk sholat di rumah. Jadi sebenarnya nggak ada permasalahan Ustaz ya kita sholat di rumah bersama keluarga. Monggo Ustaz untuk dijelaskan. Ya, benar. Jadi bagi kita adalah sebuah keyakinan ya. Alhamdulillah sekarang adalah momen kita untuk berdekatan dengan keluarga. Ya. Makanya sekarang dan menjadi tolak ukur sebagai suami. Suami sekarang menjadi imam terus ya. Bapak-bapak saya yakin jadi imam terus di rumah ya. Jadi luar biasa. Nah, apakah kita ketika melaksanakan tarawih di rumah itu apa namanya? Rasul pun sama Pak Punten. Rasulullah SAW sebuah hadis 3 hari, ada yang mengatakan 5 hadis, 5 hari beliau melaksanakan di masjid dan sisanya beliau melaksanakan di rumah. Artinya ternyata mau melaksanakan di rumah diperbolehkan ataupun melaksanakan di masjid pun diperkenankan. Itu waktu normal loh. Apalagi kalau hari ini sekarang ya. Senantiasa kalaupun saya melaksanakan di rumah jauh lebih baik dengan keluarga, mangga silahkan. Ternyata Rasulullah SAW karena rumusnya pada dasarnya yang sunnah itu adalah pelaksananya di rumah. Sekali lagi, yang sunnah itu umumnya itu lebih baiknya di mana? Di rumah. Melaksanakan sholat tahajud sebaiknya di mana? Di rumah. Melaksanakan sholat duha di mana? Di rumah. Jadi yang sunnah-sunnah itu sebaiknya di mana? Di rumah. Meskipun apakah boleh nggak melaksanakan sholat tarawih di masjid? Boleh, ada hadisnya, ada. Rasul pernah melaksanakan beberapa hari di masjid. Jadi jangan ragu kita ketika kita hari ini melaksanakan sholat tarawih di rumah, insya Allah ibadah kita tanpa dikurangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi silahkan. Dan karena kalau orang yang beriman masih berhubungan dengan yang tadi, orang yang beriman itu kita rata-rata punten ibu dan bapak ibadah itu terkena sering terbawa suasana. Bahasa kita, kalau banyak orang yang berubah ketika dia di Mekah dan Madinah, ya, imam panjang di Mekah dan Madinah, tangguh orang ini ikutin. Tapi datang ke Indonesia, imam panjang teing di Deheman, ya. Nah itu udah biasa di kita. Kalau di sana dia ibadahnya bisa khusyuk, artinya orang ini hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya mengenal suasana. Oleh sebab itu, orang yang beriman adalah orang yang senantiasa menghambakan diri kepada Allah, tidak mengenal suasana. Apakah hari ini suasana seperti ini? Orang yang beriman tetap dia khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melaksanakan di masjid khusyuk, di luar masjid pun khusyuk. Dia melaksanakan di Mekah dan di Madinah khusyuk. Di Indonesia pun orang ini khusyuk. Kenapa? Karena orang yang beriman adalah orang yang bukan hanya beriman, tapi innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kenapa para ulama, kenapa para sahabat mereka Masya Allah bisa istiqomah tiap malam. Umar bin Khattab itu ibu, bapak pun, dan kalau bangun, beliau tidak pernah menggunakan alarm, tapi bangunnya tiap malam. Kenapa? Karena mereka sudah berdekatan dengan para malaikat. Malaikatlah yang menjadi penolong mereka. Mereka lah dibantu oleh para malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Karena keimanannya yang kokoh, istiqomahnya dalam amal, sehingga malaikat menjadi penolong bagi orang-orang yang berimannya benar-benar luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, ibadah yang kita lakukan jangan ragu ketika kita melaksanakan sholat di rumah, insya Allah tetap pahala kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dikurangi sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu Pak Jo. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi memang jadi betul Ustaz ya, kalau ini dalam suasana pandemi ini, satu sisi memang kita harus beristighfar untuk kesalahan-kesalahan kita, tapi di sisi lain juga bersyukur karena justru malah ini kesempatan kita untuk meningkatkan kualitas iman kita, untuk bapak-bapak jadi imam yang bagus di keluarga, dan juga mungkin untuk anak-anaknya yang habis Quran diberi kesempatan menjadi imam di rumah. Jadi akhirnya kita sekeluarga mengalami peningkatan dari semangat beribadah kita. Baik, kami memberikan kesempatan kepada
Bapak dan Ibu-ibu yang akan bertanya kepada Ustadz, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sunadi mungkin melanjutkan pertanyaan dari Pak Joko tadi, Ustaz ya. Iman itu kan kadang naik, kadang turun gitu ya. Sebenarnya kan yang perlu kita jaga itu adalah bagaimana supaya iman itu stabil gitu ya. Salah satu kestabilan itu kan terkadang akan dipicu dengan adanya kebersamaan, gitu kan. Kondisi yang pandemi ini kan semua akhirnya kan nafsi-nafsi gitu ya, sendiri-sendiri antara keluarga dengan keluarga, keluarga dan keluarga lah. Jadi bukan karena karena kalau kita yang kondisi yang normal itu kan kita kan sering ketemu gitu ya. Contohnya kayak saat ini itu kan kajian ini kan cuma ada 11 orang gitu ya. Ya bisa jadi memang ada semacam dengan pandemi ini jadi sesuatu yang bisa menghalangi itu terkait dengan bagaimana menjaga kestabilan kesekomaan iman tadi itu, Ustaz. Mungkin yang jadi pertanyaan saya itu apa ini, Ustaz, trik-triknya ya, terutama untuk yang kita menjaga kestabilan iman itu, terutama untuk kondisi untuk di kegiatan-kegiatan kita di rumah ini, kondisi yang WFH ini ya, working from home itu. Kira-kira apa nih? Mungkin bisa diberikan trik-trik lah untuk selama Ramadan itu di rumah itu, kira-kira apa yang perlu kita lakukan dengan keluarga itu? Karena kan ini kan kita kan jadi tertantangnya karena kita kan sendirian gitu ya, sendirian di rumah kita masing-masing, apalagi bapak-bapak itu kan jadi imamnya keluarga gitu ya. Apa yang sekarang trik-triknya lah ya, tips-triknya untuk menjaga kestabilan ini ya, terutama di kondisi WFH ini. Monggo, Ustaz. Ya, siap, terima kasih. Pandemi seperti ini adalah kita selalu wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Orang yang terbaik itu adalah orang yang mengambil hikmah dalam setiap kejadian. Kajian di masjid kita ini sebelum pandemi kebayang oleh kita, bayangkan hampir setiap hari, Pak. Setiap hari itu penuh ya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nggak ada hari yang kosong di kita. Nah, sekarang kita dituntut oleh Allah, mampukah kita mengamalkan apa yang pernah kita raih ketika kita di luar pandemik ini, kita saling mengalahkan pengajian, kajian. Hari ini kita harus mengamalkan. Karena ilmu tanpa amal, bahasa para ulama mengatakan al ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tak berbuah. Sekarang kita harus buktikan apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita dapatkan waktu itu. Artinya hari ini, kalau dulu ada kajian tentang bagaimana di keluarga, hari ini kita harus senantiasa mengamalkan ilmu itu. Dulu kemarin berbicara tentang bagaimana kita cara menjadi imam. Hari ini kita praktekkan bagaimana tata caranya kita menjadi imam di keluarga. Dulu kita sering mengatakan sesungguhnya rumah yang diramaikan dengan bacaan Al-Quran adalah rumah yang terbaik. Hari ini kita buktikan. Bapak-bapak sering baca Quran di masjid. Hari ini bersama-sama di rumah dengan keluarga kita. Kita buktikan. Jadi ternyata ilmu-ilmu yang dulu hari ini kita praktekkan di keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala sedang mendidik kepada kita. Jangan teriak kepada orang lain dulu, keluarga kita yang paling utama. Makanya itu hikmah yang pertama yang harus kita lakukan. Betul, Pak. Cara meningkatkan keimanan itu adalah sering berkomunikasi dengan orang-orang yang banyak ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu ma'as shadiqin. Wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, hai bertakwalah kepada Allah. Ternyata untuk meraih ketakwaan itu kata Allah Subhanahu wa taala wa kunu ma'as shadiqin, bikinlah komunitas orang soleh. Nah, kadang-kadang kita ini punten gaul majeng saha wae bahasa kita. Nggak begitu dalam Al-Quran. Seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, bayangkan Nabi yang dekat dengan wahyu Allah. Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Doanya kita mengenal di hampir setiap doa dalam Al-Quran.
Ibrahim selalu berdoa. Beliau meminta biwadin ghairi dzal afidatan minan nas, tempat ini tempat yang diidam-idamkan oleh yang orang beriman, diijabah oleh Allah. Ya Allah, berikan rizki kepada orang Mekah dari bermacam-macam buah, diijabah oleh Allah. Jadikan kota ini adalah sebagai kota tempatnya, pusatnya manusia, diijabah oleh Allah. Beliau usianya udah 120, Pak, belum punya anak, minta kepada Allah, dikasih sama Allah. Doa mana yang tidak diijabah oleh Allah oleh Ibrahim alaihissalam? Cuma satu catatannya, doa Ibrahim alaihissalam yang ditolak oleh Allah ketika beliau memintakan istighfar untuk bapaknya. Tapi Ibrahim alaihissalam ada doa dalam Al-Quran. Kata Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berikan kepadaku hikmah, satukan aku selalu dengan orang-orang soleh. Bayangkan Ibrahim, Nabi, minta digaul dengan orang soleh. Ya. Jadi kalau kita pengen menjaga keimanan kita, selain tadi saya sampaikan, seringlah mengatakan kalimat la ilaha illallah, berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ternyata kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala cari teman-teman komunitas yang soleh. Maka insya Allah komunitas itulah yang akan mengingatkan kepada kita. Teman, ya, teman kita bukan hanya teman ketika kita mendapatkan kebaikan, dia mendekat, tapi teman yang terbaik ketika kita melakukan kesalahan, dia berani menegurmu, itulah temanmu. Jadi ternyata Masya Allah luar biasa. Betul ya, untuk menstabilkan amal, kita butuh komunitas. Maka punten, saya sarankan, kalau kita jangan lihat yang ikut sekarang adalah 11 orang. Jangan pernah berhenti untuk berdakwah, karena berdakwah itu tantangannya berat. Meskipun 11 orang ini insya Allah akan lebih bermanfaat. Jadi ternyata komunitas itu perlu. Terus kita gaungkan, terus kita himbaukan, terus kita ajak orang-orang lain untuk melakukan kebaikan. Insya Allah kita senantiasa akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kalau kita hari ini di rumah masing-masing? Sekali lagi momen kita, yuk ba'da sholat tarawih. Yang kemarin tadarus di masjid ya, bagaimana bapak-bapak bikin halakoh, ada satu halakoh, ada di dalam, ada di luar. Bisa nggak sekarang kita ajak istri kita, anak kita bikin tadarus bersama? Nah itu pun mengingatkan keimanan kita. Masya Allah, Ustaz malu saya belum lancar. Lebih malu lagi manakala kita kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sok ajak sekarang. Bagaimana dulu kita sering mengatakan ngaji di masjid. Mampu nggak sekarang kita bawa istri kita? Yuk kita kajian sekarang bareng-bareng. Nah, insya Allah Pak, hari ini adalah momen yang terbaik justru untuk mengingatkan kita kepada keluarga kita. Kita sering lupa dengan keluarga, ya. Mudah-mudahan hari ini dengan adanya pandemik ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, ternyata keluarga adalah segala-galanya. Keluarga bukan hanya di dunia, tapi mereka adalah tanggung jawab kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Anak yang kita lahirkan, anak yang kita miliki bukan pada dasarnya di dunia, tapi itu akan menjadi teman kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Istri bukan bawahan kita, istri bukan atasan kita, istri tapi adalah partner kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dijadikan di masa pandemi hari ini, di mana mungkin kita hari ini selalu berjumpa dengan orang itu aja ya, yaitu istri kita, anak kita, terus ketika kita di rumah. Oleh sebab itu, jadikan sekali lagi momen itu adalah momen kebersamaan kita menuju Jannatul Firdaus. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Ustaz Sunardi. Ini sekarang waktunya sudah jam 5.59, sudah hampir selesai untuk jam 6-nya. Apakah kita tambah waktu atau kita cukupkan ini, Bapak? Saya mohon masukan. Kalau ada satu pertanyaan terakhir, silakan Pak. Satu pertanyaan terakhir ya. Enggak, Bapak-Bapak, kalau ada yang bertanya, untuk pertanyaan terakhir. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, karena waktu juga sudah cukup, seperti yang kita rencanakan sampai jam 6 pagi. Terima kasih kepada Ustadz Sunardi yang sudah menyampaikan tausiahnya. Juga terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta kajian ini sudah meluangkan waktunya.
mudah-mudahan kebersamaan kita dicatat oleh Allah sebagai satu amal kebaikan. Kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.